Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal antum bi khairin? Baik. Sanabda darsana fi hada al-yawm. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ikhwati fillah fi hada al-yawm akbar insyaallah sanuwasil darsana fi maddati al-hadis. Nantakil an ila hadis at-tali wa huwa al-hadis ma yata'allaq bi ifsha as-salam. Ifsha as-salam. Ya, pada hari ini akan kita lanjut ya kembali belajar hadisnya. Nah, dilihat buku matannya hadisnya. Halaman berapa? Ada yang ingat? Ya, 1319 ya. Dilihat bukunya halaman 1319. Nomor hadis 1319. Adapun halamannya 476. Halaman 476. Udah kelihatan semua? Bisa kita mulai? Sudah, Ustaz. Oke. Nah, kita baca dulu hadisnya. Wa an Abdillah ibni Salam radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshu as-salama, tebarkanlah salam, wasilu al-arhama, hubungkanlah tali silaturahim atau tali kekerabatan, ya. Wa at'imut ta'ama, berilah makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah di waktu malam ketika manusia lagi pada tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi di dalam hadis ini ada beberapa karakter ya, seorang muslim. Di antaranya adalah ifsha as-salam, ya. Suka menebar salam, suka memberikan ucapan salam. Kemudian yang kedua, isol al-arham, ya, atau silatul arham, dia suka menyambung silaturahim. Kemudian selanjutnya itu amut ta'am, itu suka berimpak atau bersedekah, suka memberikan makan kepada orang lain, pada fakir miskin. Kemudian apalagi sifat seorang muslim itu atau karakter seorang muslim sejati, yaitu suka sholat malam, ya. Kemudian dengan dia melakukan
sifat-sifat yang tersebut di sini, kelak dia akan masuk ke dalam surga dengan selamat, atau dia akan mudah untuk masuk ke dalam surga, ya. Nah, coba baca dulu, Umar. Ulangi baca hadisnya. Nah. Wan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam ya ayyuhannas afshu salam wasilatu arham wasilul arham wa ta'imut ta'am wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulu jannata bisalam akhrajut Tirmidzi wa sahahu. Ya, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu. Jadi yang dimaksud dengan menebarkan salam, ya, asyi'u wa azhiru assalam. Asyi'u tebarkan, sebarkan, kemudian perlihatkan gitu. Jadi makna ifsya assalam ini adalah bi'an yusallim al-insan ala man lakiyahu sawa'un arafahu aw lam ya'rifhu. Jadi seseorang, ya, senantiasa membiasakan diri untuk mengucapkan salam ketika berjumpa dengan siapapun, baik yang dia kenali ataupun tidak. Jadi ketika kita melakukan ini berarti kita sudah mengamalkan hadis yang mulia ini, ya. Kita mengucapkan salam, ya, kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal, ya. Kemudian masuk juga ke makna ifsya salam ini, kita ketika menjawab salam itu jelas, ya. Atau ketika kita mengucapkan salam itu jelas kita ucapkan. Jangan misalnya ketika kita menjawab yang kedengaran salam gitu aja. Seharusnya kan kita jawab waalaikumsalam gitu ya. Waalaikumsalam. Tapi yang kedengaran kumussalam gitu aja. Seakan-akan terpotong atau di awalnya tidak jelas. Jadi termasuk, ya, yang dimaksud dengan ifsya as-salam itu ketika menjawab atau mengucapkan salam jelas kita ucapkan, ya. Jangan sebagian hurufnya kayak ada yang hilang gitu, ya. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan tentang keutamaan menebarkan salam, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian itu tidak dianggap sebagai beriman, ya, dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Saling mengasihi, ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan suatu hal atau suatu amalan yang mana kalau kalian lakukan, ya, amalan tersebut, maka kalian akan saling mengasihi, saling mencintai di antara kalian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshu as-salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Saling mengucapkan salam satu dengan yang lain di antara kalian. Jadi nyambung dengan hadis yang ini, ya. Jadi kalau kita ingin satu sama lain saling
mengasihi, ya, saling baik, menghargai, saling mencintai, maka kita harus saling mengucapkan salam, ya, di antara sesama. Misalnya jumpa teman kita, ya ucapkan salam. Gitu. Nggak apa-apa, kalaupun kita aja yang mulai, nggak apa-apa. Nanti orang kan dengan sendirinya sadar juga ketika tiap jumpa kita terus yang mulai. Nah, di suatu saat pasti dia kan sadar juga. Maka dia pun ingin dia yang mulai salam. Dia mulai mengucapkan salam tersebut. Misalnya jumpa guru kita, ya, ustadz kita, atau guru-guru kita waktu sekolah dasar dulu di SD atau di MI, ya, kita ucapkan salam. Kemudian wasilu al-arham. Nah, ini yang kedua di dalam hadis ini, yaitu suruhan untuk senantiasa menjalin silaturahim. Ya. Jadi kita harus menjaga silaturahim, ya, dengan siapapun. Tapi kalau di dalam hadis ini sebenarnya tunjukannya lebih kepada keluarga atau kerabat dekat, ya. Itu yang disebut dengan silaturahim, ya. Jangan sampai terputus hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan famili-famili terdekat kita. Kemudian atimut ta'am, memberi makan, berimpak, misalnya bersedekah atau memberikan makan orang yang lagi berpuasa. Misalnya buat bukaan, ya, antar ke masjid atau di mana orang bisa untuk menikmatinya, misalnya di panti asuhan atau tempat-tempat lain, ya. Kita kasih ke situ, maka kita sudah mengamalkan hadis atimut ta'am, ya, memberikan makan, baik dia ke fakir miskin, orang yang kesusahan, ya. Nah, selanjutnya wasallu bil laili wan nas niyam. Salat malam, ya. Wasallu bil lail, salatlah di waktu malam ketika manusia sedang pulas dalam tidurnya. Maksudnya ini salat lail, ya, salat tahajud. Dan waktu yang paling baik ketika melaksanakan sholat ini adalah di akhir-akhir malam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain bagaimana keutamaan sholat malam, ya. Afdalu as-sholati min ba'di ada'il faridah sholatul lail. Jadi sholat yang paling afdol, yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Jadi sebisa mungkin kita usahakan, ya, untuk sholat malam ini. Apalagi kita sebagai tulabul ilmi, ya, penuntut ilmu. Maka selayaknya untuk membagi waktu malam itu sebagian, ya, untuk sholat malam. Fa'idha qamal insanu bil ibadah hina yaghfulun nasu anha kana hada a'zama ajran wa thawaba. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah di waktu kebanyakan manusia lalai,
di waktu kebanyakan manusia tertidur, karena hada a'zam ajaran wa thawaba, maka pahala yang akan kita dapatkan atau balasan kelak yang akan Allah berikan kepada kita pasti lebih mulia dan lebih banyak, lebih besar. Tadkhulul jannata bisalamin. Niscaya kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi ketika kita ingin masuk surga, ya, cepat masuk surga, maka milikilah sifat-sifat yang tersebut di sini. Ya. Suka mengucapkan salam kepada temannya, kemudian silaturahim tetap terjaga dengan keluarga atau dengan siapapun, ya. Kemudian suka memberi ketika dia memiliki harta atau uang berlebih, suka berbagi, ya. Kemudian suka sholat malam. Maka dengan melaksanakan karakter-karakter yang tersebut dalam hadis ini, maka kelak kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadkhulul jannata bisalam. Nah, kalau kita lihat kalimat-kalimat yang ada di hadis ini sangat indah, ya. Ada sajaknya. Coba perhatikan dari kalimat yang pertama, absus salam, ya. Diakhiri dengan mim, ya kan? Kemudian wasilul arham, nah, mim juga, ya. Wa'at imut to'am, diakhiri dengan huruf yang sama, ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nah, ini disebut dengan sajak, ya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu baik dalam memilih kata, ya, sehingga yang mendengar pun tertarik mendengarkannya, ya. Semakin semangat untuk menyimak apa yang disampaikan karena di situ disebutkan bersajak. Jadi membuat sajak di dalam tulisan, misalnya kita disuruh ngarang gitu, ya, itu boleh, ya, tidak dilarang, ya, selama tidak memberatkan atau selama tidak dipaksa-paksakan. Dan akan banyak sekali, ya, hadis-hadis yang di dalamnya itu ada sajak, ya. Ada juga misalnya di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ta'awwadu billahi min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, itu redaksi di hadis yang lain atau contoh yang di dalamnya ada sajak. Jadi ketika misalnya kita membuat sebuah tulisan, ya, atau sebuah orasi, atau misalnya kita lagi ilqa, ya, menyampaikan ceramah singkat, atau misalnya khutbah, kemudian kita isi dengan kalimat-kalimat yang bagus, misalnya dengan hadis-hadis Nabi yang di dalamnya ada sajak, atau ucapan-ucapan ulama yang bersajak, atau kita buat sendiri, maka biasanya lebih membuat orang tertarik mendengarnya, lebih antusias, ya, para audien untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menyampaikan hadisnya, ya. Beliau ingin menarik perhatian para sahabat agar tertuju kepada apa yang beliau sampaikan. Maka beliau pilih kalimat-kalimat yang di dalam susunannya bagus, ya, bersajak. Kalau di dalam ilmu balaghah, ya, sajak ini, ya, dipelajari juga, ya, dia masuk ke ilmu al-badi namanya, ya. Jadi nanti antum yang belajar ilmu balaghah, nanti misalnya di MA, ya, antum pelajari bagaimana membuat sajak, ya, atau membuat
yang lain, misalnya ada namanya ginas dan seterusnya. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ya, satu hadis lagi. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah salasan. Agama itu adalah petunjuk bagi manusia. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah petunjuk. Jadi Nabi mengucapkannya 3 kali. Beliau ulangi sampai 3 kali. Salasan. Kulna, lalu para sahabat bertanya. Kami bertanya, ya, ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah 3 kali, maka langsung disambut oleh para sahabat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Petunjuk manusia untuk berbuat baik karena Allah, karena kitabnya, karena Rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin, dan kepada umat Islam pada umumnya. Jadi agama ini adalah nasihat, petunjuk untuk menunjuki kita semua kaum muslimin pada umumnya, untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepada kita. Jadi adanya agama ini adalah kebaikan bagi kita, untuk membuat hidup kita lebih jelas arahnya, ya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, coba baca alif hadis yang tadi. Yang mana, Zat? Hadis yang mana aja, bebas. Yang tadi, yang kedua. Hadis yang kedua yang kita pelajari hari ini. Wa an tamimit dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha salasa. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Akhrajahu Muslim. Artinya bisa nggak antum baca? Nampak? Kelihatan artinya? Oke, kita cukupkan dulu ya sampai di sini, dan saya berikan 4 menit ke depan untuk mencatat artinya, ya. Jadi mencatat arti hadis yang kita pelajari hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Nakhdim liqa'ana hada bidu'ai kafaratil majalis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.